eh, sore hari ini ya. Tema yang diberikan kepada saya adalah masih mengenai kerajinan, rajin, dengan judulnya kemalasan melahirkan pesimisme ya. Nah, tujuan yang diberikan bahwa agar kita semua ya menyadari ya bahwa kemalasan bisa melahirkan pesimisme dalam diri kita ya, sehingga kita tidak boleh pelihara kemalasan. Nah, dalam uh, 1 bulan, 2 bulan, hampir ini ke 2 bulan dari Juli dan Agustus ini, kita sudah belajar mengenai kerajinan ya dari firman Tuhan. Kita sudah belajar bahwa kita harus rajin dalam melakukan pekerjaan kita pada waktunya. Kita tidak boleh menunda-nunda pekerjaan kita. Dan kita juga telah belajar bagaimana jika kita menjadi seorang yang malas, kita merupakan pengganggu bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, terutama bagi orang-orang, bagi ibu-ibu atau teman kita yang lain yang rajin. Jadi kita dikatakan adalah seorang ibu yang pengganggu ya. Dan hari ini kita akan belajar mengenai kemalasan akan melahirkan pesimisme dalam diri kita. Nah, firman Tuhan yang diberikan kepada saya ini diambil dari Amsal 22 ayat 13 yang berkata, si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Dan juga Amsal 26 ayat 15 dikatakan, si pemalas mencelupkan tangannya ke pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Nah, kita mungkin sudah sangat sering ya mendengarkan istilah pesimis, optimis. Nah, dan kita juga tahu pesimisme itu adalah lawan kata dari optimis. Optimisme. Kalau optimis dia selalu berpikir positif, sedangkan pesimis dia selalu berpikir ke arah yang negatif. Nah, kita lihat dulu ya apa sebenarnya arti dari kata pesimis ini ya. Pesimisme ini diambil dari kata dari bahasa Latin yang berasal dari kata pesimus yang artinya terburuk ya. Pesimus artinya terburuk. Nah, kalau dari KBBI sendiri, pesimis artinya adalah bersikap atau berpandangan tidak mempunyai harapan baik. Memang selalu berpikiran buruk ya, khawatir, kalah, rugi, celaka, dan sebagainya. Dan juga dikatakan pesimis ini adalah orang yang mudah putus harapan atau yang harapannya tipis ya. Nah, itu yang pesimis. Kalau pesimisme sendiri menurut KBBI, masih menurut KBBI, pesimisme adalah paham yang beranggapan atau memandang segala sesuatu dari sudut buruknya saja. Berarti dia selalu negative thinking atas apapun juga yang dialami, atas apapun yang dilalui. Tidak ada positif-positifnya, selalu berpikiran buruk tentang apa saja. Nah, jadi pesimisme adalah kecenderungan untuk melihat hal yang terburuk dan bahkan bisa sampai mengharapkan hasil yang terburuk. Mungkin kita bisa bertanya-tanya sekarang di hati kita, apakah kita adalah orang yang pesimis, termasuk dalam golongan pesimisme ini, atau dalam golongan optimisme? Nah, kita yang tahu ya. Kita mau melihat beberapa contoh sikap pesimisme yang mungkin kita pernah alami ataupun kita pernah lihat. Nah, contoh sederhana dalam sikap pesimisme ini adalah, nah, misalnya kita sudah berusaha mendorong suami, mertua kita, anak kita, atau bahkan menantu kita, atau bahkan cucu kita yang belum percaya kepada Tuhan untuk pergi beribadah ke rumah Tuhan setiap hari Minggu, ataupun mengikuti persekutuan, ataupun berdoa di rumah. Jadi ketika suatu kali kita ditanya orang, apakah kita sudah undang keluarga kita ini untuk datang beribadah kepada Tuhan? Kita merasa, tidak mungkin lah, itu tak akan mau pergi. Kita sudah menyerah duluan.
Kita sudah langsung berpikir bahwa tidak akan mungkin suami saya ini, mertua saya ini, anak saya ini, menantu saya ini, ataupun cucu saya ini mau pergi ke gereja, mau pergi beribadah kepada Tuhan. Kita sudah ambil kesimpulan karena selama ini mungkin kita sering sekali ditolak ketika mengajak mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi sehingga ketika ada acara di gereja, misalnya ini nanti penginjilan, malam penginjilan pada tanggal 26 Agustus mendatang. Ketika orang-orang mengundang kita dan mengajak, bawa ya sekalian ya keluarga kita yang belum percaya untuk mendengarkan Injil Tuhan. Di dalam hati kecil kita sudah merasa bahwa mereka pasti menolak. Di dalam hati kecil kita sudah ada kepastian bahwa mereka tidak akan pernah mau gitu. Nah ini ternyata ibu-ibu merupakan sikap pesimisme ya. Kita sudah langsung berpikir kita akan ditolak ketika ajak mereka pergi. Gitu. Padahal kita belum membuka mulut kita belum berusaha untuk ajak mereka untuk beribadah kepada Tuhan, padahal kita belum bekerja keras, belum berdoa dengan keras untuk mengundang mereka di malam penginjilan nanti. Nah, contoh lain, bagi kita, sorry ada yang ini ya, ada yang typo ya. Bagi kita yang mungkin punya keinginan mau mengembangkan usaha kita, bagi kita yang berusaha ya, bukan yang memiliki usaha lah. Kita berpikir, wah, sepertinya di dalam hati kita, bukan maksud saya, ketika suami kita mengatakan, bagaimana kalau kita membuka usaha misalnya jualan makanan untuk menambah perekonomian kita, atau kita mau jadi reseller barang-barang yang lagi diminati di daerah kita. Ketika kita mendengarkan perkataan suami kita itu, kita langsung merasa tidak mungkin akan jalan lah. Pasti gagal, terlalu banyak saingan. Mau jual makanan, semua di mana-mana orang jual makanan. Mau jualan barang-barang yang diminati, parfum kah, tas kah, lipstik kah, alat-alat kosmetik kah, semua orang juga melakukannya. Jadi untuk apa buka usaha itu lagi? Toh juga ujung-ujungnya nanti akan gagal. Jadi kita sudah menyerah duluan ya, sebelum kita mengusahakan hal ini. Kita langsung berpikir dalam hati kita, tidak akan mungkin berhasil jika saya membuka usaha tersebut. Dan ibu-ibu, ternyata ya, sikap pesimisme ini sudah ada di dalam Alkitab ya. Kita baca dulu ya Bilangan 13 ayat 32 ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dikatakan ya, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Nah, kita tahu cerita ini ya mengenai ke-12 pengintai yang diutus untuk mengintai tanah Kanaan. Awalnya mereka memang memberikan laporan yang benar bahwa negeri Kanaan itu penuh dengan susu dan madunya. Namun ketika mereka tahu bahwa mereka harus pergi ya berperang melawan orang-orang Kanaan itu, mereka sudah takut kalah terlebih dahulu ya. 10 dari mereka ini merasa tidak akan mungkin. 10 dari 12 orang ini merasa tidak akan mungkin untuk mengalahkan orang-orang yang tinggal di negeri Kanaan. Dan bahkan mereka bilang apa? Suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya seperti raksasa. Katanya. Jadi mereka sudah menyerah terlebih dahulu sebelum mereka melakukan tugas yang telah diberikan kepada mereka. Padahal yang menyuruh mereka berperang adalah perintah Tuhan. Mereka lupa akan penyertaan Tuhan kepada mereka sepanjang jalan sampai mereka berada di saat itu. Mereka lupa bagaimana Tuhan memimpin mereka dari tanah perbudakan di tanah Mesir. Mereka lupa bagaimana Tuhan memberikan kepada mereka mana, burung puyuh, selama mereka berada di padang gurun. Jadi ketika mereka diperhadapkan dengan hal yang sulit, mereka langsung menyerah.
mereka langsung merasa ini merupakan suatu hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Nah, ibu-ibu saya juga mau ya kita melihat ya, ternyata sikap pesimisme ini bukanlah sikap yang baik dan memiliki bahaya ya untuk kesehatan kita. Ini bukan saya yang berkata, tetapi ini dari salah satu ini ya yang ada saya kutip di sini, yang ada tulisan biru di bawah. Nah, bahaya sikap pesimisme ya bagi kita ya, ini sejumlah penelitian mengaitkan pesimistis dengan peningkatan risiko peradangan dalam tubuh katanya ya. Sikap ini juga berefek buruk pada sistem kekebalan tubuh kita ya. Jadi kita rentan akan penyakit. Sementara itu seperti bagian kesehatan mental, mengakibatkan stres, depresi, dan kecemasan. Karena mungkin kita akan selalu berpikiran negatif, oh aku nggak mungkin bisa melakukan hal ini, oh anakku nggak mungkin bisa melakukan seperti ini. Padahal kita belum mengusahakan apa-apa, kita belum berusaha. Jadi buat kita stres gitu. Kita hanya memikirkan hasil yang buruk tanpa berusaha melakukan yang terbaik. Jadi mungkin bagi kita yang selama ini, saya tidak tahu ya ibu-ibu ya, bagi kita yang selama ini mungkin keseringan yang bersikap pesimis, kita perlu hati-hati juga ya, ternyata bisa mengganggu kesehatan kita ya. Nah, terus apa hubungan kemalasan mengakibatkan pesimisme? Karena kan tadi tema kita kemalasan yang mengakibatkan pesimisme ya. Nah, kita kembali lagi kepada firman Tuhan yang dari Amsal 22 ayat 13 tadi. Firman Tuhan berkata ya, si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Nah, ini mungkin ketika sedang mau melakukan suatu pekerjaan yang mungkin tidak disukai, kita mencari-cari alasan untuk tidak melakukannya ya. Kita mencari alasan untuk tidak melakukan pekerjaan tersebut karena kita sedang malas. Kita sedang malas untuk melakukan pekerjaan yang membuat kita mungkin merasa, kenapa saya harus melakukan hal ini? Jadi kita sudah berpikir, wah nanti kalau saya melakukan itu, ada bahaya di jalan yang saya temui. Contoh misalnya, ini misalnya ya, misalnya bagi kita ibu-ibu. Biasanya setiap hari ya kita kerja di rumah dan masak bagi keluarga kita. Jadi pada saat kita, misalnya ada saatnya kita malas, benar-benar lagi malas. Saya pun pernah merasakan benar-benar lagi malas ya, benar-benar tidak mau mengerjakan apa-apa gitu, mau bersantai saja. Tetapi suami kita mengatakan, wah saya sepertinya mau makan soto buatan kamu. Apakah bisa membuatkan soto untuk saya? Tapi karena kita sedang malas melakukan pekerjaan ini, dan suami kita juga tidak mau untuk membeli soto di luar saja, kita akan bilang, nanti kalau saya masak kamu malah sakit perut, karena saya masaknya tidak tulus. Atau karena saya masaknya sambil merepet, sambil ngomel-ngomel. Karena kita lagi malas ini, jadi kita sudah memikirkan hal-hal yang tidak baik ke depannya. Kita cari-cari alasan supaya kita tidak melakukan pekerjaan yang kita tidak sukai ini. Ataupun kita takut ya menghadapi tugas penting karena membayangkan hal-hal yang buruk terlebih dahulu. Mungkin bagi kita ibu-ibu yang melayani di bagian komisi wanita, kita lagi di komisi wanita ya, kita dipercayakan untuk tugas kunjungan misalnya, hal yang sederhana. Bukan sederhana ya, bukan. Saya tarik kata-kata, bukan sederhana juga. Kita diberikan tanggung jawab untuk pergi berkunjung kepada ibu-ibu yang mungkin pekerja kantoran. Jadi, ketika tiba jadwalnya kita kunjungan, kita sudah berpikir, wah nanti saya tak akan bisa pergi kunjungan ke ibu itulah. Ibu itu kan orangnya selalu sibuk. Bagaimana saya bisa bertemu dengan dia, berkunjung kepada dia, mengajak dia ibadah, menguatkan imannya. Sedangkan dia saja tidak ada waktu di rumah, dia selalu bekerja. Padahal kita belum berusaha. Atau mungkin kita hanya sekedar berusaha sekali, habis itu kita menyerah lagi. Tanpa kita berusaha mendoakan, mengusahakan
mengejar ibu itu sampai kita bisa kunjungan kepada ibu itu yang mungkin pengusaha ini, bukan berarti kita harus datang ke rumahnya dan berbicara dengan dia di rumahnya. Kita bisa mungkin cari waktu-waktu yang bagi mereka bisa merasa lebih rileks. Mungkin kita tahu ibu ini orangnya suka pergi makan malam atau sarapan lah ya, sarapan di luar. Kita mungkin cari waktunya. Oh, kapan ibu itu sarapan di luar ya? Baru kita mungkin bisa ajak dia sarapan di luar bersama. Dan kita bisa mengobrol dengan ibu itu tentang ibadahnya kah, tentang imannya kah, tentang kendala-kendalanya di dalam mengikuti persekutuan maupun ibadah di hari Minggu. Memang tidak gampang, butuh usaha, butuh kerja keras, dan butuh doa yang banyak untuk melakukan tugas-tugas pelayanan yang mungkin kita merasa sulit. Tetapi jangan sampai kita seperti yang dikatakan Amsal ini ya, Amsal 22 ini ya. Kita sudah langsung berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Kita sudah takut duluan tanpa kita pernah mencobanya. Atau mungkin kita sudah pernah coba sekali dan kita langsung menyerah. Nah, dan kita juga perlu ingat ya bahwa kemalasan bisa mendatangkan kerugian bagi diri kita sendiri. Jika kita malas melakukan sesuatu hal, itu akan mendatangkan kerugian pada diri kita sendiri ya. Firman Tuhan sendiri mengatakan, Amsal 26 ayat 15 mengatakan, si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, ke dalam piring, tetapi ia terlalu lelah, terlalu capek untuk mengembalikannya ke mulutnya. Kita bisa bayangkan ya, misalnya di hadapan saya ada makanan, piring yang penuh dengan makanan. Tetapi saya begitu capek untuk mengambil makanan ini dan masukkan ke mulut saya. Begitu malas untuk memakan makanan itu. Ini adalah mengakibatkan kerugian bagi diri saya sendiri. Saya seperti tidak punya hati ya untuk memberi makan diri saya sendiri. Karena apa? Karena rasa malas saya ini. Gitu. Jadi ternyata rasa malas itu bisa membuat diri kita sendiri kelaparan. Mungkin kita juga pernah mengalaminya. Sebenarnya kita dalam kondisi lapar. Tapi kita malas untuk pergi memasak ataupun malas untuk order di luar misalnya. Kita malas, tapi kita lapar. Jadi kita tahankan saja, kita tahankan sepanjang hari, sepanjang malam, kita tahan lapar. Kita minum air putih banyak-banyak untuk apa? Untuk mengenyangkan perut kita ini. Karena kita malas untuk mencari sebuah makanan untuk dimasukkan ke mulut kita ini. Dan akibatnya apa? Besoknya kita kena lambung, sakit lambung. Besoknya sakit perut. Jadi kemalasan kita bisa mendatangkan kerugian pada diri kita sendiri. Dan ini diumpamakan seperti tidak menyukai pekerjaan atau sesuatu yang menuntut usaha dan kerja keras ya. Mungkin kita di kantor kita dipercayakan untuk menangani sebuah proyek yang besar dan harus menuntut kerja keras kita. Tapi kita merasa hal ini terlalu menyita banyak waktu saya. Hal ini terlalu menyita banyak pikiran saya. Ini terlalu sulit. Saya lebih baik lepaskan proyek ini saja. Saya tidak mau ambil risiko terlalu bekerja keras untuk hal-hal seperti ini. Jadi kita merugikan diri kita sendiri. Akhirnya yang harusnya kita mendapatkan hasil mungkin komisi dari proyek yang sedang dijalankan, yang dipercayakan kepada kita, tapi kita tidak mau jalankan. Akhirnya kita kehilangan komisi tersebut. Dan kembali lagi ke malam penginjilan nanti. Ini adalah pekerjaan yang butuh usaha, menuntut usaha dan kerja keras untuk mengajak keluarga, kenalan kita, anak kita, menantu kita, cucu kita, siapapun itu yang kita kenal, yang belum percaya kepada Tuhan. Kita dituntut ya untuk bekerja keras mendoakan mereka, mengajak mereka untuk datang di malam penginjilan. Tapi mungkin kita merasa tak usahlah, karena terlalu beresiko jika saya setiap hari harus ngomong ke suami, setiap hari harus ngomong ke anak, ayo ikut malam penginjilan, atau setiap hari ngomong ke mertua.
ayo ikut malam penginjilan, ujung-ujungnya nanti hubungan tidak baik. Mungkin kita berpikir ke depannya, hubungan nanti jadi tidak baik. Kita langsung menyerah terlebih dahulu tanpa kita doakan hal ini, tanpa kita usahakan dengan keras untuk mengajak mereka pergi ke malam penginjilan. Hendaknya kita dihindari ya dari dua sikap ini ya, yang bisa merugikan diri kita sendiri dan juga yang ini ya, yang tadi yang dari Amsal 22 ayat 13 tadi. Nah, di mana dia? Oke. Kita ya, ibu-ibu kita perlu tahu bahwa kita bisa mengalahkan sikap pesimisme yang mungkin ada di dalam diri kita. Bukan hanya seperti optimis-optimis yang diajarkan oleh dunia ini, melainkan dengan berpengharapan kepada Tuhan kita. Tuhan kita adalah sumber segala pengharapan. Jadi, kita orang Kristen yang mungkin kita memiliki sikap pesimis ini, kita dapat melatih kembali pemikiran negatif kita menjadi pemikiran yang memuliakan Tuhan. Ketika mungkin kita diperhadapkan dengan hal yang harus kita kerjakan, yang memang mungkin akan ada resiko buruk yang akan dihadapi. Tetapi sebelum kita menghadapi hal itu, kita sudah terlebih dahulu datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Apapun hasilnya nanti, biarlah kiranya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita membuka usaha baru. Yang awalnya tadi kita merasa, sudahlah, tak usah buka usaha baru karena pasti gagal. Mari kita coba serahkan hal ini kepada Tuhan. Apakah memang ini kehendak Tuhan atau tidak? Apakah hal ini akan mempermuliakan Tuhan atau tidak? Jadi kita serahkan ya, hal-hal yang mungkin kita rasa sulit, hal-hal yang mungkin kita rasa butuh usaha, kerja keras, kita arahkan kepada Tuhan. Kita lihat kembali kepada berdasarkan firman Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, Yeremia 17 ayat 7-8 dikatakannya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini adalah janji Tuhan bagi kita orang Kristen yang menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Mungkin awalnya kita memang selalu bersikap pesimis. Tetapi mulai sekarang kita mau ubah nih sikap pesimis kita ini menjadi orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Bahwa ada janji yang begitu indah kepada kita ya. Tuhan akan selalu menolong kita, menyertai kita, memberkati kita. Nah, jadi ibu-ibu, pertanyaan untuk kita semua, bagaimana dengan ucapan kita ya? Dengan apakah lebih banyak ucapan pesimis atau ucapan pengharapan kepada Tuhan yang berdasarkan firman Tuhan? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Biarlah kita kiranya kita menjadi pribadi yang berpikir positif, yang berpengharapan kepada Tuhan. Bukan seperti sikap optimis yang diajarkan oleh duniawi ini, namun yang berdasarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya segala sesuatu yang mau kita kerjakan, yang akan kita kerjakan, bisa kita lihat berdasarkan firman Tuhan. Bisa kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita doakan hal ini setiap hari kepada Tuhan. Apakah memang ini adalah yang berkenan kepada Tuhan? Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Jikalau memang bukan kehendak Tuhan, Tuhan akan tunjukkan jalannya. Kiranya Tuhan menolong kita ya, supaya kita menjadi ibu-ibu yang bisa, ibu-ibu yang memiliki pengharapan ya, bukan ibu-ibu yang pesimis, selalu berpikiran negatif tentang segala sesuatu ya ibu-ibu. Dan biarlah kiranya kita juga dijadikan, Tuhan menolong kita menjadi ibu-ibu yang lebih rajin ya, seperti firman Tuhan itu yang telah kita dengarkan 1,5 bulan ini. Kita lebih rajin membaca firman Tuhan supaya kita bisa terhindar
dari sikap pesimisme. Kita lebih rajin mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita tidak menjadi pengganggu bagi sesama kita yang lain. Nah, kiranya Tuhan menolong kita, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Meskipun hamba menyampaikan dengan kurang lancar, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menolong kami semua, para ibu-ibu bisa mengerti. Dan biarlah kiranya roh Tuhan yang menolong kami semua untuk bisa melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Dan tolonglah kami semua agar kami sebagai ibu-ibu bisa menjadi ibu-ibu yang rajin di dalam mendekatkan diri kami kepada Tuhan, rajin di dalam beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah kami kiranya menjadi contoh yang baik di tengah-tengah keluarga kami ini, di tengah-tengah keluarga kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami semua para ibu-ibu bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapa di dalam surga, kami menyadari kami adalah manusia yang lemah, yang cenderung sekali berbuat dosa. Tuhan, tolonglah kami agar setiap hari, setiap apapun yang kami lakukan, kami boleh menjauhkan diri dari dosa, kami boleh bersandar kepada Tuhan dan taat akan firman Tuhan. Dan tolonglah kami semua Tuhan, agar kami juga para ibu-ibu boleh semakin giat melayani Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan setiap hari. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan untuk acara kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati sampai persekutuan ini nanti selesainya. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.